Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sempat lupa, karena itu merupakan satu kewajiban bagi kita. Serta sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sombong-sombong, jangan sombong-sombong paksa Nabi Muhammad ya. Sallallahu udah dibawanya kita dari masa kegelapan sampai ke masa terang benderang, yaitu dengan Islam. Selamat kita nantinya dengan Islam ini, Pak. Selamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saudara-saudara, adik-adik yang saya sayangi. Alhamdulillah saya melihat hari ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, jamaahnya pun membludak luar biasa. Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan satu hidayah bagi kita, melangkahkan kaki ke masjid. Hidayah. Jadi berterima kasihlah kita dan bersyukur karena kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang najis berat atau najis mughallaz. Nah, najis berat atau najis mughallaz itu sudah kita bahas sampai tuntas, dan saya bertanya kemarin sudah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham kita sambung. Ini ceritanya seperti film sinetron, ada bersambung. Iya. Nah, kemarin kita membahas dari yang paling berat. Sekarang kita bahas dari yang paling ringan. Najis itu terbagi tiga: mukhaffafah, mutawassithah, dan mughallazah. Yang pertama kita bahas hari ini adalah najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Khafif artinya ringan. Kalau perempuan khafifah artinya ringan. Ya. Ringan. Kenapa dia dikatakan ringan? Karena dia tidak berat. Kan begitu. Apa itu najis yang ringan ini? Najis yang ringan ini hanya ada satu di muka bumi ini. Kalaupun diminta dua, mungkin ulama kita tidak bisa memberikan contoh. Apa itu? Kencing anak bayi laki-laki yang belum umurnya 2 tahun dan masih mengkonsumsi, ingat, masih mengkonsumsi ASI, air susu ibu, bukan air susu lembu. Masya Allah. Ya, ASI perlu digarisbawahi. Jadi kalau anak-anak yang umurnya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan 1 tahun 5 bulan, kalau dia masih ASI, murni ASI, maka dia kencing, kena misalnya kena ibu. Ini najis mukhaffafah namanya. Tapi anak yang bagaimana? Anak laki-laki. Kalau sing wedok nggak masuk hitungan. Ya, yang laki-laki. Ya, wedok nggak masuk hitungan. Anak laki-laki. Kenapa begitu? Karena begini. Anak laki-laki ini sebenarnya adalah orang-orang yang bersih di mata agama. Masya Allah. Kalau perempuan ini bukti nyata menunjukkan, tanpa perempuan sadari, perempuan ini adalah makhluk yang baru sebenarnya. Saya bukan mau ngecek ini. Buktinya kemana-mana perempuan itu selalu bawa minyak wangi, Bu. Itu menandakan dia baru sebenarnya. Makanya dia bawa minyak wangi, menghilangkan jejak tanpa disadari. Bukan mau intimidasi ya. Yang kedua, yang menandakan perempuan itu makhluk yang memang
ada kotornya adalah dengan darah haidnya. Iya, dengan darah haid itu kadang-kadang perempuan itu menjadi kotor, kan gitu. Sementara laki-laki itu tidak ada darah haid. Lucu juga kalau ada laki-laki yang keluar haidnya, kan gitu. Nggak usah kali. Cukup patot. Ya, saya bukan mengejek perempuan ya, tapi itulah memang kekurangan perempuan dalam hal agama. Oke. Anak laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun yang masih menikmati ASI air susu ibu, kencing dia kena mukena. Pastikan dia kering bekas kencing itu dan perhatikan sudah hilang 3. Bau, apalagi? Warna, rasa. Tapi tak usah dicicipi. Ya. Perhatikan saja. Kalau yang 3 ini sudah hilang, bagaimana cara menghilangkan atau membersihkan najis mukhaffafah? Percikkan dengan air. Memercikkannya begini, Bu. Jangan sampai bekas najis itu lebih banyak daripada air yang kita percikkan. Jadi harus berimbang, minimal ataupun harus lebih banyak percikan kita itu supaya dia bersih. Itu cara membersihkan najis mukhaffafah. Udah tahu ya najis mukhaffafah ya? Nanti kalau ada ibu-ibu yang melahirkan anak bayi laki-laki, kalau memang sekarang di era sekarang ini dari umur 0 bulan sampai 6 bulan biasanya orang masih ASI dia. Belum dikasih yang lain-lain. Tapi kalau sudah masuk denkau, udah lain cerita ya, Bu. Oke. Itu najis mukhaffafah. Masuk kita ke najis nomor 2 atau yang paling terakhir. Najis mutawassithah. Ya. Sebelumnya saya kasih dalil dulu tentang yang tadi. Lupa saya ngasih dalilnya, nanti ibu nggak percaya, ya kan? Nabi pernah berkata, Aisyah kayaknya ya, saya pun lupa atau Nabi atau Aisyah, yang jelasnya bersumber dari Nabi. Yarsilu min baulil jariyati. Nah, kalau kencing anak perempuan itu dia dibasuh, hilang, pastikan hilang yang 3 tadi. Warna, bau, dan rasa. Setelah itu dia alirkan pakai air. Siram pakai air. Mengalir dia. Itu dia cara membersihkan kotoran bayi perempuan. Sementara wa yurashu min baulil ghulami. Sementara untuk ompol anak laki-laki itu cukup dengan percikan saja. Ini dalilnya. Jadi lumayan kuat itu ya, Bu. Bukan saya yang ngomong. Hadis. Di bawah hadis nanti kitab fikih. Ya, oke. Masuk poin yang kedua tadi, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini najis yang hukumnya itu sedang-sedang saja, antara yang ringan dengan yang berat, ada di tengah. Makanya wasit. Wasit itu artinya di tengah, penengah, wasitun. Kalau ada pemain bola wasit itu artinya penengah. Mutawassithah di tengah-tengah. Apa itu? Yang pertama, jangan jauh-jauh dulu dari manusia. Yang ada dalam manusia saja dulu. Oke. Begini. Tapi ini saya mohon maaf sebelumnya, agak vulgar pembahasannya, tapi harus saya sampaikan demi keselamatan kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, dari laki-laki, dari kemaluan laki-laki ada 3 yang harus kita pahami. Ada 3 air. Opo iku kata orang Jawa. Apa itu airnya kan gitu? Kai kalau kata orang sini. Apa itu? Yang pertama, ini buat yang laki-laki dulu, yang perempuan kalau mau dengar silahkan pelajaran. Kalau nanti ada anak laki-lakinya kasih tahu. Yang pertama, ini untuk yang laki-laki nih, yang anak-anak muda nih, yang orang tua bisa juga kalau nggak tahu. Yang pertama yang keluar dari alat kelamin laki-laki itu adalah mazi. Mazi. Apa itu mazi? Mazi ini cairan putih bening tapi encer atau pokoknya agak lengket sedikit. Saya harus menyampaikan ini demi keselamatan kita.
putih, bening, encer. Agak kental sedikit. Ini masih kapan dia keluar? Ketika antena kita sedang dalam aktif-aktifnya.